Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Dalam risalah Akasik, ada ramalan yang menyebutkan jika kelak akan muncul sosok petualang yang mampu mengalahkan monster Kaisar Arsapeto dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Hari ini adalah pengumuman hasil ujian. Arisa ngasih tahu petunjuknya. Rick sendiri terlihat cemas. Untungnya Rinette selalu ada untuk menyemangati dan ngasih ancaman jika gagal. Lalu hasilnya. 青色に光れば合格となり、通ってるかな。来たか。やった。 Baru keluar ruangan, dia udah diganggu Raster yang mengaku sebagai putra tertua dari keluarga Damiut. Dia sengaja merayu Rinette dan bermaksud menjadikannya istri kedua. Tentu aja Rick berusaha menyelah dan gak terima dengan perlakuan Raster barusan. Tapi ketika melihat kartu ujiannya, dia malah menertawakan Rick sejadi-jadinya dan menyombongkan peringkatnya yang udah di level A. Rupanya dialah penguji untuk ujian simulasi kedua. Dia pun segera melancarkan aksinya untuk merayu Rinette lagi. Tapi ラスターデルムット、北の地の子。俺はリック・グラディアートル。あなたのお名前をお聞かせください。リーネット・エルフェルトです。僕の恋心を落としてしまったんだと、第二夫人として迎え入れて差し上げましょう。この子は俺の彼女でな。君が？私はこの方とお付き合いをしていますので。 rupanya Rinette juga mahir bersandiwara. Gak terima dengan perkataan nyelekit mereka sambil berlalu pergi. Raster berjanji akan menunjukkan perbedaan level kekuatan mereka di ujian nanti. Dan Rick meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan. Beruntung Rinette memakluminya. Raster pun melampiaskan kekesalannya dengan mabuk dulu bos. Gak lama kemudian dua adiknya datang melaporkan jika hari ini mereka dipermalukan oleh om-om yang ikut ujian. Dia pun teringat seseorang dan meminta nomor ujiannya. Di tempat lain, Rinette nampak menenangkan Rick yang mencemaskan ujian simulasi. Kedatangan Link yang tiba-tiba sontak mengagetkan mereka. Dia mengaku sebagai penguji di ujian kedua. Namun, dia juga penasaran dengan keputusan nekat Rick yang beralih profesi di usia yang gak lagi muda. Tapi, dia malah menjadikan semangat Rick sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Dia kemudian bercerita gimana perjuangannya untuk sampai di titik ini dan masih punya mimpi yang harus diwujudkan. Di saat usianya dianggap sama dengan Rick, Rick sendiri menyadari jika masih ada orang yang punya jiwa spirit di usia yang gak lagi muda. Mereka terlihat makin akrab dan berjanji akan minum bersama setelah ujian nanti. Gak disangka, Raster menguping pembicaraan mereka. Sesaat setelah berpisah dengan Rick, Raster sengaja mencegat Link untuk diajak bicara empat mata. Rick yang terlihat cerah hatinya ini harus kembali meredup tatkala seseorang ngasih pengumuman jika penguji Link harus digantikan Raster karena suatu hal. Rinette juga mengingatkan mungkin ini ada hubungannya juga dengan Angelica dan bocil kemarin. Orang-orang kemudian menjelaskan gimana kehebatan Raster. Dia merupakan seorang jenius yang jadi petualang peringkat A di usia 17 tahun dan dijuluki pria 1000 jurus. Dan fakta bahwa dia adalah penghancur peringkat F juga nggak bisa diterima. Dia selalu menyiksa para peserta ujian setiap tahunnya. Rick jadi merasa cemas jika dialah target utamanya. Di lorong, perbedaan level yang teramat jauh membuat Rick kelihatan cemas dan dilema. Dia nggak tenang dan udah membayangkan hal-hal negatif lainnya. Rinette coba menenangkan, Rick pun bercerita mungkin di usianya yang sekarang dia udah sangat terlambat. Hal itu juga didukung oleh perkataan orang-orang yang selalu mengucapkan hal yang sama. Tapi Rinette memintanya untuk membalikkan pola pikirnya agar dia selalu percaya diri dan menjadikan semua itu motivasi. Rinette percaya Rick dapat melewati semua ini. Berkat perkataan itu, kepercayaan diri Rick pun kembali bertumbuh lagi. Lalu seseorang yang mencurigakan ini dengan cuma-cuma menawarkan jasa meramalnya. Tapi tiba-tiba rupanya dia adalah Frit yang sengaja menjebaknya dengan sihir teleportasi. Rinette yang gak terima langsung mengancam bocil ingusan itu.
Sedangkan Rick sendiri, dia terlempar sampai luar arena. Gak berapa lama, datanglah segerombolan orang yang dipimpin oleh penjaga elit dan berusaha menyerangnya. Tujuan mereka adalah membuat Rick gak lolos di ujian selanjutnya. Mereka bukanlah kelompok kaleng-kaleng. Ada yang udah peringkat B, bahkan ada yang A. Rick yang terpojok gak tahu lagi mesti gimana. Tapi tiba-tiba para senior menemukannya. Mereka tahu jika harusnya Rick ikut ujian. Tapi dia mengaku jika sedang melakukan pemanasan sebelum ujian. Mendengar pengakuan itu, para senior malah semangat untuk membantunya. Sadar bahaya di depan mata, Rick meminta mereka untuk segera mundur aja. Tapi meski nggak ngefek, dia dapat menilai bagian-bagian mana yang perlu dibenahi dari pria itu. Dan sihirnya bisa mengembalikan tangan pria itu dengan sempurna. Gak lupa, sedikit wejangan dia berikan padanya. Para gerombolan itu pun mulai mencurigai sesuatu. Lalu senior ini meminta Rick untuk jujur aja bahwa dia sedang diancam mereka. Setelah mendengar jawaban jujur dari Rick, dengan segera dia memamerkan senjata yang baru dikembangkan olehnya. Lalu di tempat lain mengancam dengan menjadikan gadis ini sebagai sandera. Semua udah coba peringatkannya, tapi yang terjadi faktanya dia adalah penyihir vampir terkuat dan super jenius, sang iblis kecil penghancur, Alicerte Dracul. Lalu makhluk setengah dwarf dan setengah elf ini, sosok yang mampu merakit senjata dan menggunakan teknologi 1000 tahun lebih maju. Sang lokakarya milenium, Mizet Eldwarf. Dan orc ini, sosok monster mengerikan yang punya kecerdasan dan menguasai semua sihir pendukung, Burston Asrock. Mereka semua adalah petualang peringkat S yang tergabung dalam grup legendaris di benua ini, yaitu Tinju Orichalcum. Untuk itu, pemimpin ini memilih untuk pensiun dan menjalani sisa hidupnya dengan damai saja. Tapi karena masalah udah beres, Rick memilih untuk kembali ke arena. Di lorong tadi, Rinette masih setia menunggu Rick. Sambil mengancam Frit mengaku jika Rick gak akan selamat karena dia udah naruh orang-orang terkuatnya di sana. Tapi tiba-tiba Rinette yang terlalu bersemangat hingga nggak sadar. Lalu Pak Ling datang dengan wajah babak belurnya dan menceritakan jika Raster lah pelakunya. Dia menduga Raster adalah penguji yang gak senang dengan mimpinya yang ingin membangun sekolah petualang di kampung halaman. Dia pun juga menyarankan Rick untuk mengundurkan diri saja. Tapi Rick mengingatkan jika semua orang bisa memulai hal apapun di usia kapanpun. Rick pun segera pergi menuju arena di mana Raster berada. Dia rupanya udah menunggu Rick dengan berbagai macam jurus yang ia punya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.